Baik, hari ini kita masuk pada materi uji 2 populasi. Apa perbedaannya dengan uji 1 populasi? Nah, untuk uji 1 populasi, kita hanya menguji atau menghitung nilai rata-rata atau menguji hipotesis dari satu kelompok data. Ya, itu untuk uji 1 populasi. Hanya ada satu kelompok data, misalnya data nilai ujian statistika kelas A. Hanya satu kelas yang diuji. Tetapi kalau uji 2 populasi, kita sudah menguji untuk 2 kelompok data. Misalnya, data nilai ujian statistika kelas A dan kelas B. Atau data berat badan sebelum dan sesudah diet, gitu ya. Jadi ingat, sudah ada 2 populasi yang akan kita hitung. Nah, selanjutnya kalian harus bisa membedakan 2 populasi itu apakah bersifat bebas atau independen dan berpasangan atau related atau dependent ya. Beberapa menyebutkannya dependent. Jadi sebentar akan dilihat apakah 2 populasi itu sifatnya terpisah atau tidak terikat atau bebas atau independen atau ini berpasangan atau related. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyelesaikan atau menghitung rata-ratanya. Rata-rata dari populasi 1 dan populasi 2. Untuk proporsi dan varian kita belum bisa membahasnya, nanti di pertemuan-pertemuan yang berikut. Dan yang berikut tujuannya juga kalian mampu menetapkan ukuran sampel. Nah, jadi pola pikirnya seperti ini. Manakah yang lebih tinggi antara IPK siswa atau siswi? Nah, perhatikan data IPK antara siswa dan siswi. Ada 2 kelompok data. Ya. Apakah sifatnya independen atau dependen? Nah, sebentar kita lihat. Kemudian yang berikut, program manakah yang lebih mudah dipelajari? Word atau Excel? Ini juga ada 2 populasi ya, untuk Word dan untuk Excel. Nah, parameter yang diteliti adalah ini, selisih rata-rata. Ya, untuk proporsi dan varian sekali lagi kita belum membahas hari ini. Selisih rata-rata. Perhatikan di sini, mu di sini sudah ada mu 1 dan mu 2. Sebelumnya hanya ada mu karena satu populasi. Ya, jadi mu 1 dan mu 2 ini kalau mu 1 minus mu 2 itu disebut selisih rata-rata. Selisih. Ya, selisih. Nah, ini perbedaannya dari populasi yang bersifat bebas atau independen dan populasi yang bersifat pasangan atau related atau dependent. Ya. Untuk populasi yang bersifat bebas atau independen, dia tidak berhubungan datanya. Contoh, data nilai ujian statistika kelas A dengan kelas B itu tidak ada hubungannya. Mahasiswa di kelas A dan kelas B kan berbeda orangnya, jadi tidak ada hubungan. Nah, kalau data populasi pasangan, contohnya adalah ini ya, ulangan. Nilai ulangan sebelum belajar dan sesudah belajar. Orangnya sama. Ya, orangnya sama. Jadi sebelum belajar nilai si Andi berapa? Sesudah belajar nilai si Andi berapa? Jadi orangnya tetap
tetap sama, tetapi datanya berbeda sebelum dan sesudah. Jadi nilai di kelompok data pertama itu berhubungan dengan kelompok data kedua. Karena apa? Orangnya sama. Ya, orangnya sama. Contoh yang lain, berat badan sebelum dan sesudah diet. Nah, si Ani misalnya diet, ya. Berat badannya sebelum diet 70 kg. Itu kelompok data pertama. Kelompok data kedua, berat badan sesudah diet, misalnya 60 kg. Ya, itu dua kelompok data yang berpasangan. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan pasangan ini. Nah, kemudian perhatikan menggunakan uji beda. Nah, ini selisih ya, mu1 minus mu2 itu sama dengan selisih. Ingat baik-baik, ini konsep dasarnya. mu1 minus mu2 itu selisih rata-rata. Selisih rata-rata populasi. Ya. Nanti untuk data berpasangan kita sebut D, ya, differences, perbedaan atau selisih. Ya, nanti kita membahasnya pada pertemuan yang berikut. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Tadi sudah ya dibahas, ini kalian bisa baca nanti ya. Nah, misalnya deh satu contoh. Seorang pendidik ingin membedakan hasil pendidikan untuk sekolah daerah perkotaan dan pedesaan. Ini dua sampel independen. Kenapa? Orang-orang di perkotaan itu tidak berhubungan, tidak berkaitan dengan orang-orang di pedesaan. Orangnya berbeda. Ya, masuk ke daerah. Contoh kasus independen. Ingat ya. Sedangkan dependen itu misalnya ini. Penggunaan bensin menggunakan ban biasa dan ban radial. Nah, ban biasa dan ban radial apakah saling berkaitan? Tentu tidak. Mereka adalah jenis ban yang berbeda, tapi digunakan di mobil, gitu ya. Penggunaan bensinnya. Oke, untuk contoh selanjutnya kalian bisa baca. Nah, ini skema yang akan kita pelajari. Dua populasi untuk varian ada sampel besar dan sampel kecil. Sampel berpasangan di akhir ya, pada akhirnya nanti. Oke, hari ini kita akan fokus pada bagaimana menguji hipotesis ya untuk dua populasi. Rumus Z uji atau Z hitung sudah ada di sini. Ini sama persis dengan satu populasi, tapi bedanya apa? Sudah ada tambahan rata-rata sampel kelompok data kedua, rata-rata populasi untuk sampel kedua, ya, untuk populasi yang kedua. Standar deviasinya juga sudah ada 2, karena yang kita bahas adalah 2 populasi. Ini interval kepercayaan. Rumus ini digunakan untuk menghitung selisih rata-rata tadi. Ini sudah ada di tugas. Semoga kalian sudah memahaminya dengan baik ya. Nah, ini untuk uji hipotesis ya. Perhatikan baik-baik. Konsepnya masih sama seperti penjelasan hipotesis pada uji satu populasi. Ya, perbedaannya sekali lagi mu sudah ada 2. mu1 dan mu2. Nah, kalau yang satu populasi H0 ada H0.2 mu sama dengan 30. Misalnya, HA-nya berarti mu tidak sama dengan 30. Nah, untuk dua populasi sudah ada 2 mu di sini, mu1 dan mu2. Nah, H0-nya selalu menggunakan simbol apa? Sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. HA-nya gimana? HA-nya menyesuaikan.
Ya, kalau dia H0-nya sama dengan, berarti HA-nya tidak sama dengan, dan seterusnya. Tidak perlu diulang ya, sudah harus paham. Nah, untuk H0 dua populasi, rumusannya seperti ini. Mu1 minus mu2 sama dengan 0. Kalau mu1 minus mu2 sama dengan 0, artinya nilai mu1 sama dengan mu2. Makanya kalau disaling mu1 dikurangi mu2 itu hasilnya 0. Jadi maksudnya tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada beda atau sama. Itu konsepnya H0. Lalu HA mu1 minus mu2 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Angka di mu1 ini berbeda dari mu2. Jadi rumusan hipotesisnya gimana? Ya, mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi kalian juga bisa pakai pola ini. mu1 minus mu2 sama dengan 0, mu1 minus mu2 tidak sama dengan 0, atau mu1 langsung aja sama dengan mu2. Lalu HA-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Itu artinya sama. Demikian juga kalau untuk simbol lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Perhatikan untuk kasus independen ada untuk sampel besar dan sampel kecil. Pertanyaannya, tahu dari mana kalau itu sampel besar? Nah, lihat aja di sini. Sampelnya ada 121. Ya, 121 perusahaan. Ya, karena meneliti apakah ada beda signifikan antara kedua dividen ini. Dividen di kelompok data yang pertama dan data yang kedua. Ini Nasdaq, ini NISE. Lebih dari 30 itu masuk kategori sampel besar. Ya, jadi ini sampel besar. Nah, ikuti prosedurnya ya. Prosedur yang pertama kita harus menetapkan hipotesis. Nah, H0 mu1 minus mu2 sama dengan 0. Kok begini? Nah, lihat pada kasusnya. Kita ingin meneliti apakah ada beda, garis bawahi kata ada beda. Adakah perbedaannya? Nah, kalau kata kuncinya seperti ini, berarti kita sudah harus tahu, oh, ini simbol sama dengan dan tidak sama dengan. Karena mengarah ke perbedaan, gitu ya. Makanya simbolnya jadi seperti ini, mu1 minus mu2 sama dengan 0. Ya, ingat baik-baik, ini menguji beda. Nah, H0 itu simbolnya adalah sama dengan, HA-nya menyesuaikan. Ini sudah harus lebih cepat memahaminya ya. Lalu taraf nyatanya 0,05 atau tingkat signifikansinya 0,05. Berarti tingkat kepercayaannya berapa? 95%. N1-nya, N2-nya sudah ada. Nah, nanti kita akan lihat pembahasan di papan ya. Nah, hasil uji, hasil perhitungan menemukan kurva seperti ini. Tetapi sebelum sampai di kurva ini, kita perlu menghitung dulu. Ini kok ketemunya 1,96. Ya, dapat dari mana? Nah, kemudian, nah ini ya. Sebelum menentukan batas kritis, 1,96 ini adalah batas kritis. Kita menghitung dulu Z ujinya atau nilai Z-nya, nilai statistik pengujinya. Nah, ini sesuai rumus pada slide sebelumnya tadi yang sudah diperlihatkan, ketemu 4,69. Nah, 4,69 ini kita nanti akan masukkan ke dalam kurva. Tetapi sebelum masukkan ke dalam kurva, ada langkah yang berikut ya. Langkah keempat tidak muncul di sini, tetapi harus sudah tahu. Ya, langkah keempatnya adalah
menentukan batas kritis, yaitu dari mana? Dari mengecek pada tabel, ya. Kalau alfanya 0,05 berarti itu pasti, ya. Dan kalau ujinya dua sisi, kenapa dua sisi? Cek di sini. Ya, ini tandanya tidak sama dengan, artinya bisa lebih dari, bisa kurang dari, ada dua sisi. Jadi pengujian kita juga adalah dua sisi. Nah, kalau alfa 0,05 untuk uji dua sisi itu sudah pasti Z tabelnya adalah 1,96. Langsung masukkan ke dalam kurva. 1,96 di sisi kiri dan 1,96 di sisi kanan. Di sisi kiri jangan lupa kasih tanda negatif. Nah, kemudian cek 4,69 ini berada di daerah di mana? Kalau dia di luar, itu daerahnya reject H0 atau penolakan H0. Ya. Jadi H0-nya 4,69 itu di sebelah mana? Di luar sini, ya. Ini di luar sisi kiri dan sisi kanan. Jadi ternyata kita menolak H0. Menolak H0 artinya apa? Baca rumusan H0-nya. Karena menolak H0 berarti baca rumusan HA-nya. HA-nya apa? Mu1 atau rata-rata data populasi yang pertama apa itu? Kita cek ya tadi, dividen. Rata-rata dividen di perusahaan kelompok yang pertama dengan yang kedua itu berbeda, tidak sama. Ya. Keputusannya ada perbedaan rata-rata dividen. Seperti itu untuk kasus sampel besar, ya, sampel besar yang independen. Oke, semoga dipahami, ya. Nanti ada sampel kecil. Ini masih sampel besar, ya. Ini masih sampel besar karena lebih dari 30, perhitungannya sama, ya. Nanti kalian hitung. Dan untuk sampel kecil, nah, sampel kecil perhitungannya agak panjang sedikit, tapi tidak sulit. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk sampel kecil, kita hitung dulu SP kuadratnya. SP kuadrat dapat dari mana? Ini sudah ada rumusnya, ya. Nah, coba kita lihat penyelesaian soalnya untuk hipotesis. Nah, sama ya, disuruh menguji rata-rata dividen di kelompok data yang pertama dan data yang kedua dengan tingkat signifikansi 0,05. Nah, masih sama karena uji beda, simbolnya sama dengan, karena ini uji beda. Apakah ada perbedaan atau tidak? Taraf nyatanya 0,05. Nah, sebelum kita menggambar kurva ini, kita harus menghitung dulu rumusnya. SP kuadrat dihitung dulu, kemudian baru hitung nilai T. T statistik. T statistik penguji ketemu 1,53. Ya, 1,53 ini jatuh di mana? Nah, nanti dulu hitung dulu batas kritis, langkah keempat. Tidak tampak di sini, tetapi harus diingat langkah keempat adalah menentukan batas kritis. Batas kritis dengan mengecek tabel T, bukan tabel Z, tabel T karena kurang dari 30 sampelnya. Nah, saat menghitung tabel T, perhatikan degree of freedom atau derajat kebebasan itu N1 plus N2 minus 2. Ketemu 24. Cek di dalam tabel T satu sisi. Ya, satu sisi dengan alfa 0,025 akan ketemu 2,064. Nah, letakkan dulu di dalam kurva lonceng batas kritisnya, karena itu batas. Nanti nilai T-nya 1,53 ini kita masukkan di sini. Dia jatuh di daerah